Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya Fajar Hairani dalam kajian Bible of Bible seri ke-12 edisi 4 Gospel. Seperti biasa nanti saya akan ditemani oleh bapak saya, sahabat saya, om saya. Ya, udah jangan kakek. Pokoknya jangan kakek. Saya. Betul. Master saya. Guru saya. Pak Donditan. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Jar. Ketemu lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana nih untuk kali ini, untuk di kajian Bible of Bible seri ke-12 ini, apa yang akan kita bahas? Ya, oke, kita lanjut ya. Terakhir kita udah bahas nomor 10 sama nomor 11 ya waktu itu ya. Iya, betul. Oke, jadi tanpa membuang banyak waktu lagi, kita langsung saja. Saya share dulu ya. Bentar, mana ini? Sebentar, Jar. Oke. Setia menunggu. Iya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Nomor 12, sorry. Nah, nih. Nah, terakhir waktu itu kan kita bahas mengenai waktu Yesus diadili. Warna jubah sama Yesus waktu diadili banyak diam atau banyak menjawab gitu kan. Nah, iya, betul. Sekarang nomor 12 nih, siapa yang mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus waktu Yesus diadili gitu ya. Nah, di Matius 27 ayat 27 sampai 28. Ya. Itu ini saya bacain aja ya, Jar ya, biar cepet ya. Ya, boleh. Oke. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, yang mengenakan jubah itu kepada Yesus siapa berarti? Ya, itu adalah prajurit Pilatus ya. Nah, yang kemarin itu ada Markus kan ada berita kan mengenai warna jubah Yesus kan. Yang sekarang mengenai yang mengenakan jubah nih Markus nggak ada berita nih, Jar. Nah, kemudian di Lukas pasal 23 ayat 11, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nah, di situ yang mengenakan jubah itu adalah prajurit Herodes. Nah, yang ketiga di Yohanes 19 ayat 1 dan 2. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ya. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Jadi yang mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus adalah prajurit Pilatus. Ya kan? Nah, berarti di sini ada perbedaan. Matius dan Yohanes mengatakan yang mengenakan jubah itu adalah prajurit Pilatus. Sedangkan Lukas mengatakan yang mengenakan itu adalah prajurit Herodes, ya kan? Di Markus nggak ada nih berita mengenai ini nih gitu. Ya, itu nomor 13 tuh. Gimana tuh, Jar? Ya. Markus, saya lebih nyoroti ke Markus dulu. Ini Markus kemana ya waktu itu ya? Kenapa? Ya, Markus ini kemana ya waktu nulis ini? Penulis Markus. Waduh, kok nggak ada gitu? Tidak memberitakan. Mana? Saya mana tahu. Markusnya kemana? Apa nggak lagi kumpul gitu loh, Pak? Ya, kalau menurut
menurut apa namanya ahli-ahli perjanjian baru, Ya, ini sepertinya antara Markus, Lukas, Yohanes, penulisnya ya, penulis kitab Markus, Lukas, ya, Yohanes, ya. itu sepertinya memang nggak saling kenal gitu. Nggak saling kenal karena mereka menulis sendiri-sendiri gitu. Bahkan ahli-ahli perjanjian baru berani mengatakan berdasarkan bukti-bukti yang mereka teliti ya, bahwa yang Ya, ditulis ya. pertama kali itu sebenarnya adalah Markus gitu. Markus, Matius ya betul. dan Lukas itu dua-duanya tuh menyadur dari tulisan Markus dan berimprovisasi gitu dengan tulisan Markus gitu. Ya, permasalahannya begini Pak Dodi. Ini kalau misalnya klaimnya Matius dan Lukas adalah hasil dari menyadur dari gospelnya Markus, Markus sendiri tidak menceritakan cerita tentang siapa yang mengenakan jubah kepada Yesus. Nah, berarti Matius dan Lukas kan menambahkan begitu kan? Ya, bisa Begitu dikatakan juga. begitu atau Nah, begitu juga kan Matius juga menambahkan silsilah Yesus, Lukas juga menambahkan silsilah Yesus, padahal Markus tidak menulis silsilah Yesus gitu. Bahkan Markus tidak menceritakan kejadian dari mulai Maria ibu Yesus mengandung, bertunangan atau menikah sampai melahirkan gitu kan. Tahu-tahu di Markus dan Yohanes itu Yesus tahu-tahu udah dewasa gitu, udah mulai pelayanannya gitu, ya kan? Oke, ini kita lanjut ya. Ya, boleh. Nah, nomor 13. Nah, siapa yang membawa salib Yesus ke Bukit Golgota? Ya, Matius mengatakan yang membawa salib itu akhirnya adalah Simon orang Kiren. Markus juga mengatakan Simon orang Kiren. Lukas juga mengatakan Simon orang Kiren. Nah, ini kebetulan saat ini Matius, Markus, Lukas ini sama semua nih, seragam nih. Klop ya. Nah, klop gitu ya, akur gitu ya. Iya. Nah, ini yang di Yohanes nih. Yohanes tuh nggak nyebut-nyebut Simon orang Kiren. Tapi di Yohanes mengatakan yang membawa itu adalah Yesus sendiri gitu ya. Nah, coba gantian Fajar yang bacain dari mulai Matius 27 ayat 32 coba. Oke, Matius 27:32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kiren yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oke, Simon orang Kiren. Ya. Kemudian Markus 15:21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kiren, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oke, berarti Simon juga. Lukas 23:25, ketika mereka membawa Yesus, mereka 26 ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kiren yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yohanes 19:17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Artinya Yesus sendiri. Ya, bawa sendiri kan? Ya. Jadi? Nah ini ada, saya pernah dialog sedikit ya sama saudara kita. Saya pertanyakan tentang ini. Jadi ada asumsi begini. Jadi awalnya itu sendiri tuh yang memikul salib. Tapi kemudian tentara Romawi menyuruh Simon dari orang Kiren gitu, jadi dipindahkan. Ya. Asumsi ya, tapi asumsi ya. Ya asumsi, karena dari 4 gospel itu nggak ada apa namanya kalimat seperti itu ya, seperti. Iya. Sebenarnya kadang saya mikir gini, Jar. Ini daripada ada kontradiksi-kontradiksi begini ya. Kenapa dulu waktu kanonisasi kok nggak ngambil gospel satu aja gitu mendingan ya? Diseragamkan semua ya? Enggak, kenapa nggak ngambil satu aja yang paling komplit gitu, yang lain nggak usah dimasukin gitu. Jadi kan nggak ada kontradiksi kalau gitu kan? Iya nggak? Kok saya baru kepikiran sekarang ya Pak Dodi?
Iya, daripada ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kok empat-empatnya kadang suka nggak sinkron gitu. Iya. Dan Iya, iya, dan iya. tempatnya ini kan di aku kan semuanya kan adalah tulisan berdasarkan inspirasi Roh Kudus gitu kan. Ya, betul, 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 betul. Nah, kalau inspirasi Roh Kudus empat-empatnya kadang nggak sinkron, ya kan apa benar itu inspirasi Roh Kudus ya kalau begitu ya? Atau bisa jadi Roh Kudus yang berbeda yang mendatangi para penulis dari 4 gospel ini. Oh, jadi ada 4 Roh Kudus gitu maksudnya? Ya, udah tahu ya bisa jadi kayak ya ini kan berbeda. Nah, Atau ini mungkin kebetulan dua yang Roh Kudus. Nah, ini kebetulan nomor 13 ini kan yang 3 sinoptik sama, cuman Yohanes yang beda sendiri Ya, gitu kan. ya, Kan ya. yang sebelum-sebelumnya kita udah lihat kadang-kadang Matius sama Markus saja beda, Matius sama Lukas saja beda gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi ya beginilah, makanya boleh nggak kalau saya sebut kajian ini namanya Bible oh Bible gitu ya. Iya. Ya. Menarik ya, menarik betul. Benar kan? Ini baru edisi yang hanya 4 gospel aja loh. Belum yang dari Kejadian sampai Wahyu loh. Nanti ada lagi loh ya. Nah, nanti betul. nanti gini, di kajian ini nanti yang seri ini nanti saya kasih bonus mengenai kesalahan atau permasalahan terjemahan di dalam Bible ya. Nantikan di akhir kajian ya. Oke. Ini kita sekarang beranjak ke nomor 14 ya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin agak apa namanya? Agak maju mundur nih, nggak apa-apa ya. Ya, tentang apa nih? Nomor 13 kan tadi ini. Nah, ini nomor 14 ya. Menurut 4 gospel, bisakah suara Tuhan itu didengar ya? Matius 3:17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Berarti bisa didengar ya? Ya. Nah, ini kan peristiwa sewaktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Oleh Yohanes ya. Ya, betul. Ya. Padahal nanti juga ada kontradiksi begini, yang mendengar suara itu siapa gitu. Di salah satu gospel bilang cuma Yesus, di salah satu gospel yang bilang Yohanes, di gospel yang lain dibilang itu ada semua orang mendengar gitu. Nah, mengenai suara Tuhan itu bisa didengar apa enggak, Markus nggak cerita, Lukas juga nggak cerita ya. Di Yohanes 5 ayat 37 mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat gitu. Jadi kan berarti kan tidak pernah mendengar suaranya, berarti kan tidak bisa didengar ya suara Bapa ya, atau suara Tuhan kan. Kalau gitu kan? begitu di Matius 3:17 itu suaranya siapa? Ya menurut Matius itu suara Tuhan, menurut Matius. Loh, kan di satu sisi di Yohanes nggak bisa kata Yesus sendiri ya nggak bisa melihat dan mendengar. Gimana ya kalau nggak ada kontradiksi ngapain kita bikin kajian dong? Iya bener. Ya maaf. Ini gimana sih? Ini Fajar nih ngajakin berantem aja nih. Kebiasaan di grup ya, dibawa ke kajian. Oke ya, itu nomor 14 ya. Nah, sekarang kita tiba di bonus nih, saya kasih bonus nih. Mengenai permasalahan terjemahan di dalam Bible ya. Nah, ini kita lihat. Ya. Di Kejadian 13 ayat 1 ya. Saya memberikan beberapa versi ini dari KJV, dari beberapa versi lain sama dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI ya. Kejadian pasal berapa? 13 ayat 1. Nah, kita baca di versi bahasa Indonesia dulu aja ya. Coba apa namanya? Fajar bisa tolong bacain nggak yang versi BIS sama versi TB? Sorry, ini kalau nggak salah yang BIS ini sorry kalau yang BIS ini bukan bukan dari LAI kayaknya ya. Apa dari LAI ya? Kurang tahu deh saya kalau masalah itu ya. Kurang tahu ya. Nah, nanti mungkin saudara kita Kristen mungkin bisa koreksi ya. Kalau yang BIS itu versi dari LAI atau bukan gitu ya.
Ini Coba yang diambil tolong bacain coba. dari TB dulu ya, TB. Dari BIS sama TB. Oke, dari TB dulu saya baca ya. Kejadian pasal 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. TB sekarang yang BIS. Tunggu Abram sebentar. meninggal. Ya. Sebentar ya. Ini ternyata Ya. kalau yang BIS bahasa Indonesia sehari-hari itu ternyata juga terbitan LAI, Jar. LAI sama ya, oke? Ya sama-sama. Alhamdulillah saya nggak salah nulisnya ya. Berarti ini LAI ya. Ya. Nah, oke lanjut yang versi TB terjemahan baru. Tadi yang TB sudah saya baca. Oh sudah. Yang BIS? Udah. Yang sekarang yang BIS yang saya baca. Ya silakan. Oke, Abram meninggalkan Mesir dan pergi ke utara menuju ke bagian selatan Kanaan dengan istrinya serta segala miliknya, dan Lot pun ikut juga. Nah, Oke. Ya, ini kita baru lihat di versi bahasa Indonesianya sudah beda kan? Ya. Ya kan? Yang di BIS bahasa Indonesia sehari-hari ada kata-kata ke arah utara, gitu kan? Ya, betul. Kalau yang di terjemahan baru nggak ada loh kata arah utara loh. Justru yang muncul ke tanah Negeb ya. Nah, malah tanah Negeb kan? Nah, terus kalau kita lihat di KJV, coba, and Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. Nah, into the south ya. Ya, into the south, di terjemahan baru diterjemahkan menjadi apa? Tanah Negeb. Tanah Negeb. Nah, Di BIS, kalau di BIS ada diterjemahkan menuju ke bagian selatan Kanaan. Bagian selatannya betul, sama. Tetapi di KJV juga nggak ada keterangan kata-kata Kanaan gitu. Karena kan kata Kanaan itu kan nama tempat kan? Iya. Tanah Negeb juga nama tempat gitu loh. Ya, betul. Tapi di KJV nggak ada Kanaan, nggak ada tanah Negeb. Nah, kita lihat versi lain coba. Kita lihat di versi GNB. Coba, ada yang tahu nggak? Fajar tahu nggak itu kalau GNB itu singkatan apa? Oh, di saya nggak ada nih versi GNB. Oke, GNB itu namanya versi Good News Bible. Good News Bible, oke. Ya, Good News Bible. Itu di situ dikatakan apa? Abram went north out of Egypt to the southern part of Canaan with his wife and everything he owned, and Lot went with him. Nah, di GNB ada kata-kata Kanaan, ya kan? Ada juga kata-kata southern part, ya kan? Oh, ini Fajar koneksinya ini jelek lagi nih. Nah, terus kemudian saya lanjutkan di versi CEV atau CEV gitu ya. CEV itu adalah Contemporary English Version. Saya bacakan, Abram and Sarai took everything they owned and went to the southern desert. Lot went with him. Nah, di CEV tidak ada kata-kata Kanaan, tetapi ada kata-kata southern desert, ya. Artinya padang gurun selatan begitu. Nah, kalau begini, ini kan menunjukkan bahwa setiap versi ini mempunyai semacam apa? Semacam kayak sumber naskah kuno yang berbeda-beda gitu ya. KJV menerjemahkan tidak ada kata Kanaan, hanya ada kata into the south, bagian selatan. Di versi yang lain, GNB, ada southern part-nya, ada Kanaannya, tetapi juga tidak ada tanah Negeb. Begitu juga di CEV. Di BIS ada kata-kata bagian selatan, ada kata Kanaannya, tidak ada tanah Negebnya. Sedangkan di terjemahan baru tidak ada kata-kata ke selatan, tidak ada kata-kata Kanaan, yang ada hanya tanah Negeb. Nah, kalau begini, coba misalnya pemirsa membaca suatu kitab yang mana versi-versi lain
perkataannya atau penerjemahannya itu berbeda-beda begini, bagaimana menurut pemirsa gitu ya? Habis dari mana, Jar? Di gorengan, Jar? Putus lagi. Biasa lah saya tuh. Tinggal di ini nih. Di atas Gunung gunung Sinai. ya. Jadi resiko. Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai. Enggak. Ya, ini bonus dari kita. Kajian Bible hari ini. Saya berikan satu bonus mengenai permasalahan terjemahan di dalam Bible. Dan ini masih banyak lagi ya permasalahan terjemahan seperti ini. Ya, nanti kita sambil jalan Bible-nya sewaktu-waktu beberapa kajian nanti saya selipkan masalah mengenai permasalahan terjemahan gitu ya. Oke, Fajar ada yang mau ditanggapi, Jar? Justru saya menunggu tanggapan dari saudara Kristen. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kita tadi sudah sampai nomor berapa tadi, Jan? Sampai Kita nomor sampai ke 14 ya? Ya, betul. 14 ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan nomor-nomor selanjutnya yang lebih menarik lagi ya. Bagi para pemirsa yang sudah mengikuti kajian kita, silakan kalau mau memberikan sanggahan atau jawaban atau bantahan, silakan tulis di komen, tulis dengan bahasa yang sopan dan santun ya, bahasa-bahasa yang perkataan-perkataan yang kotor atau merendahkan atau penuh kebencian, otomatis akan di-ban gitu. Gitu, Jar. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Oke. Silakan, Jar, kalau mau ditutup. Oke, baik. Para pemirsa, demikian. Oke. Silakan, Jar. Kajian Bible of Bible seri ke-12 edisi 14 kita. Kali ini kita tutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.